Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Presiden Turki yaitu Recep Tayyip Erdogan tengah menyelidiki dua wali kota dari partai oposisi terkait program donasi di tengah pandemi virus corona. Nah, kita lihat dua wali kota ini menyelenggarakan mengumpulkan uang sumbangsi atau donasi ya, dari masyarakat ya. Seperti dilansir oleh AFP, program donasi yang dicetuskan wali kota Ankara Mansur Yavaş dan wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu diblokir oleh pemerintah Turki, namun keduanya masih melanjutkannya. Nah, jadi mengumpulkan bagaimana donasi dari masyarakat untuk membantu orang-orang miskin di wilayah dua kota besar itu ya, Ankara dan Istanbul. Ya. Kalau kita lihat program yang digaungkan Yavaş mendorong warga kaya untuk membantu warga miskin dengan membayarkan utang mereka. Jadi sistemnya adalah subsidi silang, yang kaya ayo bantu yang miskin. Ini bagus sekali sebenarnya ya. Baik utang kepada pedagang bahan makanan maupun tagihan air selama pandemi corona. Kita bisa melihat bahwa ketika situasi susah, maka wali kota ini menganjurkan untuk subsidi silang, ayo yang kaya bantu yang miskin. Mungkin remeh-remeh sampai utang di toko kelontongan, toko sembako, bahkan sampai urusan membayar listrik ya, atau sorry membayar tagihan air. Iklan untuk program ini banyak dipasang di jembatan dan halte bis di ibu kota Ankara ya. Saat bulan Ramadan tiba, program Yavaş ini dialihkan untuk menyediakan makanan berbuka puasa bagi keluarga miskin dan warga lanjut usia yang tidak bisa keluar rumah. Nah, ini fokusnya kemudian dialihkan, ayo kita nyediakan iftar atau buka puasa untuk warga-warga miskin dan yang lanjut usia yang tidak bisa keluar rumah. Nah, ini karena dampak dari pandemi ini. Bagus juga ini ya. Sejauh ini nyaris 265.000. Wow. 265.000 makanan telah disumbangkan oleh 35.000 dermawan di Ankara. Ini sangat bagus sekali. Bagaimana urusan makanan ini juga ditopang oleh masyarakat yang mampu menengah ke atas, sehingga urusan berbuka puasa menjadi suatu hal yang sangat-sangat indah. Kalau kita cari dalilnya ya, bagaimana kalau kita memberi makan kepada orang yang memberi makanan berbuka kepada yang sedang berpuasa, itu kita diberi pahala serupa ya, semisal atau setara dengan orang yang diberi makanan berbuka. Itu sangat besar pahalanya ya. Nah, program yang dicetuskan İmamoğlu ya, yang beda lagi. Tadi Yavaş, ini İmamoğlu. Konsepnya pay it forward ya, pay it forward. Berhasil menggalang dana 15 juta lira untuk membayar tagihan utilitas keluarga tidak mampu, tagihan-tagihan pokok ya, keluarga-keluarga miskin. Jumlah itu hanya didapat dalam seminggu sejak program itu diluncurkan pada awal Mei. Wow, 15 juta lira itu seminggu saja ya. Baik Yavaş maupun İmamoğlu mewakili aliansi oposisi CHP yang memenangkan pemilu di Ankara dan Istanbul tahun lalu ya. Kesuksesan dan meningkatnya popularitas keduanya kini dipandang sebagai rival potensial untuk Erdogan. Jadi beliau ini dua orang ini mengambil suara dari partai oposisi di Turki, ibu kota Turki Istanbul, yaitu Istanbul dan juga Ankara. Ankara ini kota kedua terbesar kalau nggak salah di Turki ya. Nah, kesuksesan partai oposisi yaitu CHP merebut kursi wali kota di Ankara dan Istanbul merupakan momen pertama dalam 25 tahun, karena selama ini AKP atau partai yang menaungi Erdogan selalu menguasai dua kota itu ya. Erdogan awalnya menolak kemenangan İmamoğlu atas Istanbul dan menyerukan pemilu ulang, tetapi setelah pemilu ulang malah menang dengan mayoritas suara yang lebih besar dalam pemilu ulang lebih besar suaranya daripada pemilu yang pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa Turki ya negara demokrasi dan ya sah-sah saja gitu loh. Kemudian walaupun dari oposisi atau dari partai yang sedang berkuasa, ini enggak apa-apa, enggak masalah ya. Tapi yang penting intinya adalah program saat sekarang ini ya untuk membantu yang warga kaya bisa membantu yang miskin. Nah, ini juga jangan lupa kita di Indonesia harus bisa mencontoh ini, bagaimana yang the have, menengah ke atas, bisa menyedekahkan, bisa membagi, mendonasikan sebagian hartanya, baik makanan, pakaian, uang, sembako dan lain sebagainya lah, untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang kesusahan ini ya. Banyak yang kesusahan, benar. Daripada mereka tetangga-tangga kita itu minta,
lebih baik kita kasih sebelum mereka minta. Ini kan lebih bagus ya. Kalau kita lihat ya disinilah bagaimana kalau kita lihat di sini halaman selanjutnya, yaitu Wakil Ketua CHP menyebut bahwa kedua wali kota itu adalah menjalankan tanggung jawab mereka sebagai wali kota, dan ya itu wajar-wajar saja selama dalam masa koridor bagaimana pemberian bantuan, mengumpulkan donasi dan lain sebagainya itu sesuai koridor, dan ya yang penting bermanfaat. Ya itu tanggung jawab mereka. Mereka punya tanggung jawab sebagai wali kota untuk bisa membantu marga mereka yang kemudian sedang kesusahan. Ya, itu program yang bagus sekali. Kalau kita lihat kalau dilihat dari partai AKP sendiri, ini maunya jangan terpisah, berjalan sendiri, tapi ayo kita dalam satu koridor. Sudah ada program di Turki namanya Solidaritas Nasional, ya jangan bikin sendiri lagi. Ayo kita gabung saja di sini untuk bisa, tujuannya sama, untuk membantu masyarakat. Ya ini saya kira hanya beda versi saja. Artinya yang dari pemerintah pengennya tetap dalam satu koridor, yang dari partai oposisi ya maunya ya tetap menjalankan tugas mereka sebagai wali kota, sehingga mengumpulkan donasi untuk orang-orang yang kurang mampu, yang terkena dampak. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya intinya dua-duanya menginginkan masyarakat yang kesusahan itu bisa mendapatkan bantuan. Ya baiklah, baik saja, tidak apa-apa. Yang penting pokoknya sesama masyarakat saling membantu sehingga terjadi solidaritas antara warga negara, masyarakat. Ini kita bisa contoh nih. Kita bisa contoh bagaimana di Indonesia. Kita lihat ya, alhamdulillahnya yang saya temukan teman-teman sekitar saya itu banyak yang kemudian bergotong royong untuk saling membantu ya. Saling membantu, ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih mengumpulkan donasi, nanti diberikan pakaian, ada yang uang, dan para lazis ya, lembaga amil zakat, infak, sedekah itu juga kemudian sudah memberikan zakatnya, membagian zakat. Ya pokoknya apa yang bisa kita berikan. Yang penting mudah-mudahan kondisi ini cepat selesai sehingga semuanya bisa kembali normal. Sudah kita menjadi peka terhadap teman-teman kita, peka sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau di tempat kamu ya, di sekitar kamu sudahkah ada penyelenggaraan bantuan sosial, sembako dan lain sebagainya? Kalau ada ya silahkan bergabung di situ, dan kalau belum ada mungkin Anda bisa menggagas program-program seperti ini karena ini baik sekali ya. Baik, para pemirsa, kita ketemu lagi di video berikutnya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.